coronavirus, klik. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Hai teman-teman, balik lagi sama kita SVM. Kali ini kita jarang banget bikin video berdua karena memang di sini lagi ada kasus COVID-19 atau corona. Jadi kita mau bikin video ini buat kalian cara mengantisipasi corona. Paling tidak meminimalisir penyebaran dari si corona. Jadi di sini kita punya beberapa senjata untuk memerangi si virus itu. Cek. Pertama itu kita sediain jahe di rumah. Di sini kita semua rata-rata punya jahe. Ini kalau tiap orang beda-beda cara ngelolanya, dan kunyit. Nah, ini Indonesia banget. Nah, rata-rata ini digabung, ada yang direbus, ada yang cuma digeprek dan kasih air panas terus diminum setiap hari. Nah, rasanya enak nggak enak, telan aja daripada corona. Yang ini vitamin C, ini kudu harus punya untuk nambah daya tahan tubuh. Sabun cuci tangan, usahain setiap wastafel ada di rumah. Jadi dari mana-mana harus cuci tangan. Yang ketiga, yang berikutnya itu hand gel. Hand gel ini ngandung alkohol. Ini gede, bisa ditaruh botol kecil-kecil, bisa dibawa ke mana-mana untuk di tas seperti ini, kecil. Hand sanitizer-nya. Terus kita harus sediain paracetamol. Paracetamol itu just in case, karena flu itu kan juga rada-rada mirip ciri-cirinya. Jadi ya kalau agak anget-anget, coba antisipasi dulu pakai paracetamol ya. Panadol flu juga kalau bisa siapin. Nah, yang di Belanda nggak dipakai itu ini. Tapi di negara manapun semua orang udah pakai ini. Tapi saya sudah punya. Saya sama Fedrin udah prepare punya ini walaupun dari Indonesia. Nah, tapi untuk hari ini saya dan Fedrin sudah resmi memakai masker kalau keluar. Dan kita udah ketemu beberapa orang Belanda, ya nggak seberapa sih, paling 5 orang sampai 10 orang yang pakai. Nah, di Belanda sendiri antisipasinya juga bagus. Orang-orangnya semua sekarang banyak beraktivitas, walaupun bersepeda, jalan kaki, pokoknya keluar pakai sarung tangan ini. Jadi memang ini kalau dibanding masker mungkin lebih murah ya. Ya, satu dosnya bisa 100 biji dan menghindari sentuh-sentuhan dan mengurangi pemakaian hand gel juga. Begini mereka bersepeda, beraktivitas biasa sampai rumah buang. Dan kasir ya. Oh ya, kasir semuanya pakai handschoenen ini. Dah, belum ya. Ini ya, pakai handschoenen ini, dan mereka meminimize bersentuhan langsung dengan uang, bersentuhan langsung dengan manusia, ya, lebih ya secure juga sih. Nah, berikutnya kalau bisa di rumah disediain tisu basah yang higienis. Ini saya sih pakai kalau habis keluar atau dari kerja, barang-barang yang sering dipegang saya lap-lap pakai ini. Seperti handphone, kan kita nggak tahu ya, di kantong kita, dipegang-pegang di transportasi umum. Terus handle pintu, bel rumah yang sering di bel tukang pos atau apalah orang-orang umum, itu digosok pakai ini. Nah, untuk yang tadi rempah-rempah, itu juga bagus dicampur madu. Di sini jadi laris, madu dan rempah-rempah. Madu dan racun, coy. Ini dia. Kira-kira itulah senjata-senjatanya. Dan untuk aktivitas kalau bisa olahraga agak digiatkan. Mungkin seminggu 2 kali supaya suhu badan lebih panas dan keringat-keringat keluar, meminimais pembuangan. Oke? Ya, jadi guys, itu tadi perabotan perang kita buat melawan si virus COVID-19 di Belanda. Dan kemarin official dari pemerintah Belanda menutup atau lockdown kafe, restoran, Sport hall, sekolah,
dan sauna, sport center, juga coffee shop ya. semua ditutup sampai tanggal 6 April untuk meminimalisir penyebaran si COVID-19. Karena sebenarnya di beberapa negara lainnya sudah pada ditutup. Jadi karena karena Belanda masih buka, jadi ada turis dari Belgia ya yang banyak datang ke Belanda buat cuman sekedar ke clubbing, ke kafe, ke restoran, karena di Belgia udah tutup. Nah, jadi pemerintah Belanda takut mereka membawa virus juga dari luar. Ya. Jadi mereka menutup sekarang. Ya. Mereka menutup. Jadi mereka mencari keriaan di tempat tetangganya. Sekarang tetangganya yang jadi korban, ditutup semuanya ya. Jadi ya untuk per hari ini tadi gue sama Federin keluar sebentar ke sentrum, suasana sepi. Ya beberapa orang aja, mungkin hanya beli kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhin aja keluar. Yang pakai masker juga masih minim, yang pakai sarung tangan lebih banyak. Dan di situ udah ada perkembangan lah dari kemarin-kemarin yang benar-benar cuek sih ya. Mereka lebih nggak peduli ya kayaknya ya. Sekarang baru mereka ngerasa semakin banyaknya korban, mereka baru realize betapa dia juga ngerasa takut mungkin sebenarnya. Dan per hari ini korban itu udah 1.000 plus ya. Sudah lebih dari 1.200 ya. Itu 1.200 yang official based on data. Tapi sebenarnya diprediksi yang belum melakukan pengecekan bisa sampai 6.000. Iya. Itu di berita dikasih tahu sih. Jadi ya untuk semuanya di negara manapun yang nonton kita, please stay safe. Ya, stay safe and protect diri lu sendiri. Kurangin aktivitas di luar. Ya. Untuk saat ini ya, maksudnya nggak ada salahnya sih kalian di rumah aja gitu. Di rumah, kalau di lockdown ya di rumah, jangan malah pelesiran. Kok saya lihat di Jakarta itu malah pada ke puncak, jalanan tol sampai macet. Hello, ini bukan liburan, men. Marah-marah. Maksud gue sadar diri gitu loh, ya ampun. Ini penyakit masalahnya first time dan danger. Kalau tahun-tahun besok dia datang lagi ya nggak apa-apa, mungkin vaksinnya udah ada, obatnya udah ada, jadi kita nggak terlalu worry gitu loh. Dan kita ada beberapa foto di luar. Tadi kita sempat ambil foto ya. Aku sempat ambil foto di bener. Bus. Antisipasinya di bus kayak gimana? Sama tadi di supermarket. Seperti apa sih supermarket di sini? Bentukannya setelah COVID ini menyebar. Setelah hamster berkeliaran, kondisinya bagaimana nanti kita kasih lihat sedikit gambarannya. Jadi guys, sebenarnya pemerintah di sini sudah bilang kalau misalnya tidak usah khawatir untuk makanan seperti itu. Jadi kita itu punya cukup bahan persediaan makanan gitu. Jadi tidak usah takut. Ya. Tapi kayaknya itu nggak begitu ngefek di sini ya. Jadi masih banyak orang-orang yang menimbun. Jadi kalau di Indo itu mereka nimbun masker. Kalau di sini nimbun tisu WC. Jadi tisu WC aja bisa sampai berantem. Gitu. Kita di power of Asia. Gue nanti unjukin salah satu juga ada video atau foto ya, temen gue itu sampai beli tisu WC penuh sesepedanya. Iya serius. Kanan kiri tuh stangnya tuh digandolin tisu. Gue sampai bingung, ini ya ampun banyak banget gitu loh. Dan dia sempet panik karena memang sempet udah nggak ada di mana-mana dan ketemu di satu toko itu, jadi dia kalap gitu loh. Jadi gini, karena pemerintah udah bilang nggak usah khawatir, terus masih banyak juga orang-orang yang ngeborong makanan tuh sampai mereka kayak mau hibernasi ya, mau nyetok makanan sampai sebanyak itu. Itu dampaknya itu besar banget ya. Jadi buat orang-orang yang tidak menimbun makanan itu, ketika mereka di rumah bahan makanannya habis terus mereka mau beli itu nggak ada. Ya. Jadi gitu dampaknya besar banget. Ya. Dan salah satu ada salah satu toko waktu itu saat semua toko benar-benar udah nggak ada jual hand sanitizer sama sekali, ada satu toko masih jual, tapi dia bikin kebijakan tuh bagus banget. Satu pendatang yang belanja hanya boleh beli 4, tidak boleh lebih karena
untuk biar yang lain kebagian. Iya. Dan itu ada bapak-bapak udah datang bawa 10, bener-bener itu suruh dikembalikan lagi yang 6 dan diambil ke pembeli-pembeli belakangnya gitu. Jadi pemerataan Bagus ya. juga sih, bagus itu kebijakannya kayak gitu sih, bagus gitu. Bagus. Karena memang hand sanitizer di sini sendiri itu udah jadi barang langka. Sabun cuci tangan pun ya Ya, udah mulai sedikit langka Iya. kayak gitu. Sama ini sih paracetamol susah sekarang Iya, udah cari. paracetamol benar. Paracetamol juga di toko-toko banyak yang udah habis ya, karena orang pada nyetok ini. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri ya, paracetamol itu sebelum ada si COVID-19 itu harus udah punya enggak sih? Karena kan buat ini ya emergency ya kalau Ya, misalnya di sini juga kalau tiba-tiba belum malam parah, kayak gitu. dokter juga nggak panas. kasih obat apa-apa ya. Iya. Selalu paracetamol aja ya. Kita udah mau seok-seok juga kalau dibilang belum parah sama dia ya suruh minum paracetamol aja gitu loh. Jadi seperti inilah. Nih, gini. Ayo, mana corona? Amit. Jadi begitulah kita. Iya, betul. Ya putus kan. Ya saudara-saudara, masker saya putus 1, stoknya cuma 15. Gimana ini? Belanja Jadi nggak ada yang jual. nggak ada yang jual masker. Jadi di sini nggak ada yang jual masker. Kalau masker muka banyak. Masker muka banyak, bikin sendiri pakai timun juga bisa. Jadi masker banyak kan import ya. Ya, Pesan di luar gitu. pesen di luar, pakai online. Jadi Dan hati-hati, satu ini informasi di Belanda, hati-hati kalau pesen masker online. Karena beberapa temanku pesen masker online ternyata penipuan. oh ya, Nggak ada yang datang satupun barangnya, dan itu mereka nggak ada kabar, nggak ada email, nggak bisa dikontak. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu percaya juga sih belanja di online ya. Suasana lagi begini pasti banyak Iya. yang cari kesempatan dalam kesempitan ya, cari duit gitu. Jadi sebenarnya untungnya kita punya masker. Aku punya masker itu waktu aku mudik ke Indonesia, aku beli masker. Sebenarnya memang pada dasarnya dari dulu waktu di Indo pun sering pakai masker sih kalau Iya. aku keluar. Jadi aku beli buat pencegahan kalau aku kena flu. Iya. Gitu, jadi aku pakai. Karena tingkat Kan. polusi di sana kan tinggi Ya, ya. di Indonesia tinggi, di sini kan nggak begitu banget ya. Enggak, di Nggak sini pakai enggak. nggak ada yang pakai masker Iya. juga. Jadi aku beli karena takutnya kalau aku kena flu gitu. Jadi jauh sebelum ada si COVID ini aku udah beli. Jadi aku udah punya gitu kan. Nah, pas ada COVID ini memang nggak ada sih, aku nggak nemu masker sih. Iya, nggak ada sama sekali kok. Di sini Beneran. nggak ada. Jadi untungnya aku udah punya karena aku bawa dulu gitu. Iya. Ini juga aku punya stok dikasih mertua yang dibawain ponakannya dari Jakarta. Gitu. Udah susah banget. Tisu juga ya. Iya. Tisu pembersih. Makanya saya nggak ke juga supermarket bukan numpuk makanan. Kalau ada tisu-tisu yang antiseptik, ya belilah satu-satu biji. Karena suka lap-lap apa gitu. Sabun buat ngepel, Ya, sabun cuci. pel yang detol cair untuk nyampur sabun pel itu juga berguna sih. Ya kita protek diri kita sendiri, nggak usah mikirin orang lain terlalu berlebihan. Kita boleh takut tapi jangan terlalu berlebih. Kayaknya itu juga nggak baik sih. Iya, betul Ya kan? sekali. Terus rajin bersihin rumah aja sih, sama bersihin handle pintu. Iya, betul. Jadi buat kalian stay safe, stay healthy, ya kan, makan sehat, tidur cukup. Yang penting kita sehat itu buat apa ya? Buat diri kita juga sih. Terus jadi si virus-virus itu juga nggak kena kita, ya kan? Dan Karena- makanannya juga harus yang kalau bisa Sehat. yang sehat-sehat, nggak usah yang mahal tapi komplit lah gizinya. Mm-mm. Buah jangan lupa ya. Saya pecinta buah, jadi kalian harus makan buah-buahan. Beneran, itu bener-bener bagus banget. Dan memang sebenarnya ya, menurutku ya, orang kalau misalnya sehat kayaknya virus susah masuk. Ketika kita antibodi turun, flu biasa aja pun kita bisa kena. Iya. Iya sih. Iya, Iya. beneran, bener banget itu. Jadi memang harus jaga diri kita sendiri, oke? Jadi nggak usah takut, tapi berjaga-jaga aja. jangan terlalu takut, Parno. jangan terlalu panik, itu juga nanti Ya. kalian kena panik attack. Iya. Jangan lupa ya yang tadi udah kita
kasih tauin kira-kira prepare di rumah. Simple sih dan gak sulit kok nyarinya. Oke, sampai situ aja info kita dan vlog kita hari ini. Ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa. Ini hari ini kita untung aja bisa bareng loh. Iya. Nah, Jangan lupa di share, di subscribe, dinyalain like, loncengnya, di iya, like, di komen. dikasih tahu ke semuanya. Ya, kalau ada info-info tambahan tentang COVID, diisi di komen aja supaya yang lain bisa baca juga. Gak COVID aja sih, kalau kalian mau minta bikin vlog ini, bikin vlog itu, di komen juga boleh. Iya. Oke. Oke, thank you. Dah. Bye.